Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu liyutammima makarimal akhlaq rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idhnihi wa sirajan munira. Allahumma 'allimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma amma ba'du. Jamaah Ahlus Siyam, sahabat BKTV yang budiman, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Pada zaman yang sudah akhir ini, di saat peradaban semakin berkembang, disitulah orang-orang banyak mengotak-atik ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga karena terlalu sibuk menggeluti ilmu pengetahuan, hingga akhirnya lupa mempelajari adab atau budi pekerti. Maka ketika sudah banyak orang mulai acuh dengan urgensi mempelajari adab, disinilah pergeseran nilai-nilai dan norma-norma tidak dapat terelakkan. Kita dapat melihat berapa banyak orang-orang yang sudah dapat dikategorikan mapan aspek keilmuannya, namun tingkah laku terhadap orang tua, kerabat, tetangga, dan sesama saudara muslim lainnya, bahkan terhadap guru sangat jauh dari tuntunan para salafus saleh. Akhlak sebelum ilmu, itulah yang seyogyanya dilakukan oleh para penuntut ilmu. Sahabat BKTV yang budiman, mari kita lihat perilaku sebagian orang terhadap sebagian yang lain ketika berbeda pendapat misalnya. Padahal masih dalam tataran ijtihadiyah. Yang ada adalah tidak mau mengalah, argumen yang kasar, watak yang keras, sampai menganggap bahwa hanya pendapatnya yang paling benar, sementara pendapat orang lain dihukumi sesat dan salah. Para ulama dan salafus soleh telah mengingatkan kita semua untuk tidak lalai dalam mempelajari adab atau akhlak. Namun, kenyataannya, kadangkalanya kita lupa, bahkan terlalu bersemangat dan terburu-buru agar dapat menguasai ilmu pengetahuan yang ingin dicapai. Ketahuilah sahabat BKTV yang budiman, bahwa ulama salaf sangat peduli dengan masalah akhlak. Mereka mengarahkan murid-muridnya mempelajari adab sebelum mendalami disiplin ilmu tertentu. Maka dari itu, mari bersama-sama kita lihat bagaimana nasihat-nasihat para ulama-ulama salaf tentang urgensi akhlak sebelum ilmu. Adalah Imam Malik rahimahullah ketika suatu hari pernah berkata kepada pemuda Quraisy, "Ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilma." Pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Mengapa? Yusuf bin Al-Husain berkata, "Bil adabi tafhamul ilma." Dengan adab, niscaya engkau akan paham ilmu. Imam Ibnu Mubarak memperkuat, ta'allamnal adaba 30 aman wa ta'allamnal ilma 20. Kami mempelajari adab 30 tahun dan mempelajari ilmu 20 tahun. Ibnu Sirin berkata, kanu yata'allamunal hadya kama yata'allamunal ilma. Mereka para ulama ussalaf mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Kemudian dalam kitab Siyar A'lamin Nubala karya Imam Az-Zahabi, bahwa Abdullah bin Wahab berkata, "Ma naqalna min adabi Malikin aktsara mimma ta'allamna min ilmihi." Yang kami nukil dari Imam Malik lebih banyak adabnya daripada ilmunya. Kemudian Imam Abu Hanifah berkata, "Al-hikayatu 'anil ulama'i wa mujalasatuhum ahabbu ilayya min katsirin minal fiqh."
li'annaha adabul qaumi wa akhlaquhum. Kisah-kisah tentang ulama dan duduk-duduk bersama mereka lebih aku sukai daripada mempelajari beberapa hal bab tentang fikih. Karena dari kisah-kisah mereka ada adab dan akhlak yang luhur. Imam Burhanuddin Az-Zarnuji berkata, "Fayambaghi li talibil ilmi alla yatahawana bil adabi was sunan, wa man tahawana bil adabi harumas sunan, wa man tahawana bis sunan harumal fara'id, wa man tahawana bil fara'id harumal akhirah." Maka seyogianya bagi penuntut ilmu agar tidak meremehkan adab dan sunnah. Dan barang siapa yang meremehkan adab, maka terhalang baginya sunnah. Dan barang siapa yang meremehkan sunnah, maka terhalang baginya yang fardu. Dan barang siapa yang meremehkan fardu, maka terhalang baginya akhirat. Sahabat Beki yang budiman, akhlak yang mulia merupakan budi pekerti yang harus terus melekat pada diri setiap penuntut ilmu. Karena seorang penuntut ilmu, terkhusus ilmu syariah, yang tidak memiliki adab yang baik, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, maka segala usahanya dalam menuntut ilmu itu akan sia-sia. Laisal jamalu bi athwabin tuzayyinuna, innal jamala jamalul ilmi wal adab. Keindahan itu bukanlah dengan pakaian yang menghiasi kita, tetapi keindahan itu adalah keindahan ilmu dan adab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnasi." Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik budi pekertinya dan yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah mengajarkan kepada kita semuanya doa agar kita memiliki adab yang mulia. Allahumma inni a'udzubika min munkiratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari akhlak, perbuatan, dan hawa nafsu yang mungkar. Kemudian dalam riwayat yang lain, Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku agar kami memiliki akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat memberikan petunjuk akhlak yang baik kecuali Engkau. Dan hindarkanlah dari kami akhlak yang buruk. Tidak ada yang dapat menghindarkan dari kami akhlak yang buruk kecuali Engkau. Sahabat Beki TV yang budiman, di bulan Ramadan ini saya mengajak diri saya sendiri, kemudian jamaah Ahlus Syam, sahabat Beki TV dimanapun berada, untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, bertilawah, mentadaburi, kemudian mengamalkan, agar kita semuanya dapat meneladani apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para salafus saleh. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semuanya, meridhoi dan memberkahi kita di bulan yang penuh ampunan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbi wa khati'ah. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.